Bapa Surgawi yang kami panggil di dalam Haleluya, nama Tuhan Tuhan. Yesus Kristus. Yesus. Pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, Amen. untuk memuji dan memuliakan nama Ya Tuhan. Tuhan, Biarlah haleluya. pujian kami berbau harum dan menyenangkan hati-Mu Ya Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Oh. Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan membukakan rahasia firman-Mu Haleluya. untuk umat-Mu pada pagi hari Amen, ini. Tuhan. Dan untuk hamba-Mu juga Kau urapi kami semua Tuhan Yesus. Dan urapan surgawi Bapa. Kami percaya Tuhan, kami semua umat-Mu perlu firman-Mu Ya, Tuhan. Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami Amen. dan terang bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya, Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, kami persilakan saudara dulu kembali. Sebelum kita dengar firman Tuhan, saya tim akan menyanyikan sebuah pujian hamba pilihan. Nanti saya minta tolong bisa ditampilkan lagunya hamba pilihan. Saya undang Pak Juli, Ibu dan istri saya, bisa kita nyanyi sama-sama. Ada mic? Hah? Iya. Cukup. Ya. Kejujuran dan ketulusan, kesetiaan dan kekudusan, firman-Mu tak kupalsukan, maksudku tak tersembunyi. Ku tak mencari untung dari firman-Mu. Semua aku lakukan untuk-Mu. Semua aku lakukan karena cinta. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu. Tuhan, jadikanku hamba kesayangan-Mu. Penderitaan dan pengorbanan tak kuhiraukan demi nama-Mu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Tuhan, jadikanku hamba pilihan-Mu. Tuhan, jadikanku hamba kesayangan-Mu. Penderitaan dan pengorbanan tak kuhiraukan demi nama-Mu. Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu.
Sungguh aku bangga menjadi hamba-Mu. Terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Lagu yang kita nyanyikan ini menjadi lagu introspeksi untuk kami sebagai hamba Tuhan. Tak kalah berdiri di atas mimbar ini, karena sering saya katakan bahwa mimbar ini punya kuasa, ya. Dan setiap perkataan yang kita sampaikan kepada jemaat di atas mimbar ini, kita akan pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Tak kalah ada ajaran yang kita ajarkan di luar dari kehendak Tuhan, di luar maunya Tuhan, maka suatu waktu kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kita bawa kemana jemaat ini? Ya, setiap mereka yang dipercayakan Tuhan, kita kasih mereka makan apa? Semua kita pertanggungjawabkan. Dan Tuhan tidak pernah menghakimi kita di bumi, tapi nanti tak kala kita sudah meninggalkan dunia ini, kita diperhadapkan di tatah pengadilan Kristus, kita pertanggungjawabkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, berdiri di atas mimbar ini punya kekuatan yang luar biasa. Makanya pemimpin pujian katakan suruh berdiri, disuruh nari. Coba kalau di pinggir jalan, terus Bapak bilang, ayo nyanyi, dilempar batu Pak. Ayo nari, enggak bisa Pak. Tapi kalau di atas mimbar, punya kuasa. Dan tak kalah kita memanfaatkan mimbar ini untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan hati kita, kemauan hati kita. Hati-hati. Karena itu Paulus katakan ada orang yang memberitakan Injil, ada maksud tertentu. Hanya tujuannya adalah perut mereka. Khotbahnya apa kalau hanya untuk perut? Jasmani terus. Janji-janji berkat. Itu sudah terjadi di zaman dahulu. Kitab Taurat itu sudah terjadi. Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham. Itu bukan Bapak kita, saya mau katakan. Karena Bapak kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan perkataannya dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. Kepada kita yang percaya, menerima Dia dan percaya, dijadikan kita anak-anak Allah. Kalau Bapak Abraham itu orang Israel dan keturunan Hagar di sana. Mereka lah anak-anak Abraham. Makanya apa yang terjadi di sana itu rebutan dari kedua keluarga. Anak-anak Hagar dan anak-anak Sarah. Nggak akan selesai karena apa? Pakainya hukum Taurat. Sebelah pakai hukum Taurat, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang sebelah sana juga pakai hukum Taurat. Padahal Yesus sudah datang menggantikan dengan hukum kasih. Kalau hukum kasih, Alkitab katakan saudara kasih dalam Kristus Yesus, kalau ada yang berbuat jahat kepadamu, ampunilah. Ampunilah musuhmu, ampunilah. Kata-kata ampuni sampai Yesus naik di atas kayu salib, Dia katakan ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sudah diganti hukum Kristus, tapi masih dipakai hukum-hukum yang lama. Akhirnya terjadi seperti itu. Kekristenan sekarang juga banyak yang mix seperti itu. Hukum lama dengan hukum baru itu sering dimix. Jadi kita nggak tahu kejelasannya kemana. Ya, kenapa? Karena dalam hukum lama banyak janji-janji. Kalau kita baca Ulangan pasal 28 ayat 1. Tuhan janji, kalau engkau menuruti perintah dan ketetapanku, aku akan memberkati engkau di kota, di ladang, aku akan mengangkat engkau kepala dan sebagainya. Janji Tuhan. Tapi ayat 15, kalau engkau tidak melakukan perintah-perintah, maka kutuk ini akan datang dan akan menghabisi engkau. Jadi kalau kita mau menerima berkat, kita juga harus melakukan perintah-perintahnya. Ada berapa peraturan dan ketetapan di dalam kitab dalam peraturan Musa? Ada berapa? Ya, harus tahu ada berapa ketetapan dan peraturan dalam peraturan Musa. Masa Anda ada yang tahu? 10 itu perjanjian antara Tuhan dan manusia. Ketetapannya ada berapa? Dan peraturan? Oh, kurang. Menurut Rabi daripada Israel itu 603
13. Tapi kita coba menghitung, teman-teman kita ini di TB ini coba menghitung bersama dengan Pak Steven, itu ada 666. Peraturan segitu banyak mengatur, tidak mungkin manusia mampu melakukannya. Tapi saudara kasih dalam Tuhan, kita coba cawe-cawe yang di bagian perjanjian lama. Perjanjian lama itu kalau kita melakukan aktivitas aja, masak, lampu nyala di hari Sabat, hukumnya mati. Saudara kasih dalam Tuhan, mencuri, tangan potong, bahkan mati. Hukumnya berat. Tapi saudara kasih dalam Kristus, ada yang kita ambil dari hukum Taurat, yang enak-enak saja, yang kita janjikan ke jemaat, ya. Kalau engkau datang sama Tuhan, engkau akan diberkati, berlimpah-limpah, sukses, berhasil. Kalau itu, orang dunia juga dapat. Kalau itu ya kerja. Kita di gereja menjanjikan apa? Janjinya perjanjian baru hanya 2. Aku pergi ke sana, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Yaitu apa? Roh Kudus. Yang kedua janji Tuhan, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah menyediakan, aku kembali menjemput engkau supaya di mana aku berada, aku pun membawa engkau ke sana. Ini janji. Kenapa? Karena janji dalam perjanjian lama, Tuhan sudah bikin berbagai mujizat. Apakah membuat manusia bangsa Israel bertobat? Nah, mujizat demi mujizat yang mereka lihat, yang spektakuler, yang luar biasa, tidak membuat mereka ini bertobat. Bahkan semakin keras hatinya. Dikatakan bangsa yang punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar, hati mereka mengeras. Inilah bangsa Israel. Makanya saudara kasih dalam Kristus, mujizat itu tidak membawa engkau pada pertobatan. Saya pelayanan ini tidak membawa saya kepada pertobatan. Pertobatan itu dibangun dari diri saya sendiri. Pelayanan saya tidak menjamin atau menggaransi saya untuk masuk surga. Ibadahmu tidak menggaransi Anda untuk masuk surga. Tetapi pertobatan itulah yang menggaransi kita untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Gereja ini kita saling mengingatkan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita dalam tim TB tidak berani menyentuh hal-hal yang sifatnya materi. Karena Tuhan tidak perjanjian, saudara kasih dalam Tuhan, ikut Tuhan kaya raya. Mana ada ayatnya? Tunjukkan kalau ikut Tuhan kaya raya. Tapi setan berjanji. Setan janji kan? Matius 4, Lukas 4. Kalau kamu menyembah aku, seisi dunia aku akan berikan kepadamu. Segala kekayaan diberikan kepadamu. Bahkan Lukas berkata, iblis bilang, semua ini sudah menjadi milikku. Aku berhak memberikan kepada siapa yang aku mau berikan. Jadi hati-hati. Kalau kita ini terus berkhotbah tentang itu, dunia kita bangkitkan, kita di sini ini kan mematikan keinginan daging, ya kan? Keinginan daging kita matikan. Tapi kalau dibangun dengan janji-janji, Anda akan diberkati, maka kita menghayal untuk diberkati. Apalagi dengan adanya nubuatan-nubuatan sekarang. Tuhan janji Anda punya pabrik 3. Kerjanya juga ada dijanjiin punya pabrik 3. Ada teman di depan kita dijanjiin punya mobil mewah, salah satu Pajero. Sampai sekarang dia naik motor. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, lalu ada seorang bernubuat kepada bapak ini, istri dan anak-anakmu, padahal dia nggak punya istri dan nggak punya anak. Nubuatan opo? Sekarang banyak penubuat-penubuatan orang cari. Anda ke sana ke penubuat, maka Anda akan melihat orang-orang datang direkam nubuatannya. Nanti balik lagi, direkam nubuatannya apa yang Tuhan bicara. Kalau nggak enak dihapus, kalau enak disimpan. Tuhan janji sama saya, mau diberkati. Teman saya dijanjiin, katanya Anda punya jodoh yang ini. Ternyata kawinnya sama yang lain. Nubuatan apa? Makanya saya katakan hati-hati. Kita harus seleksi, jemaat Tuhan harus seleksi. Hari ini saya bicara tentang kenapa bait Allah itu hancur. Kenapa bait Allah itu hancur? Kita baca dalam kitab 2 Tawarik pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-19.
2 Tawari pasal yang ke-7. Jadi kita akan melihat apakah kita akan bangun bait Allah secara lahiriah atau jasmani, atau kita mau bangun bait Allah secara rohani. Nanti kita akan bandingkan nanti ya. Kita baca di dalam 2 Tawari pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-19 ya. 2 Tawari pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-19. Ya, kita boleh baca ya. Ayat 19. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan peraturanku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Ayat 20. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ayat 21. Dan setiap orang yang lewat rumah yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apakah sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada mereka ini dan kepada rumah ini? Ayat 22. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini atas mereka. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, bangunan bait Allah ini adalah simbol kekuatan daripada bangsa Israel. Karena di dalam bangunan ini, itu Tuhan ada. Nama Tuhan ada di sana. Dan kita tahu, tak kala bangsa ini, mereka berperang dengan bangsa-bangsa lain. Dan mereka harus membawa tabut itu. Tabut perjanjian. Yang nantinya kemudian dibangun sebuah rumah oleh Salomo. Ini kemenangan mereka. Ini berkat mereka karena Tuhan ada di sana. Tabut ini membawa kekuatan yang luar biasa. Jadi bukan karena gagah mereka, tapi karena kekuatan yang daripada Tuhan. Inilah kekuatan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu artinya waktu Yakub bergumul dengan Tuhan di sungai Yabok, ya, sampai pangkalnya dipukul sama Tuhan, sama malaikat, ya. Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan berkata, namamu bukan Yakub, tetapi Israel. Israel artinya pangeran yang dengan kekuatan Tuhan, ya, berkemenangan. Jadi pangeran atau anak raja dengan kekuatan raja, dengan kekuatan Tuhan, dia berkemenangan. Tapi kalau seandainya dia tidak dengan kekuatan Tuhan, berkemenangan apa enggak? Tidak. Israel tidak akan menang kalau tidak bersama dengan Tuhan. Nah, makanya saudara kasih dalam Kristus Yesus, tak kala Israel meninggalkan Tuhan, maka kekalahan demi kekalahan akan terjadi. Nah, kita kembali lagi kepada 2 Tawari. Akhirnya dibangunnya bait Allah oleh Salomo. Bangunan yang luar biasa megahnya, indahnya. Dan di sanalah peraturan-peraturan Tuhan ditentukan. Mereka harus beribadah kepada Tuhan dengan membawa korban-korban, ya. Nah, kita baca di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21, 22 tadi, ternyata sudah diperingatkan, kalau kamu tidak melakukan, kamu berbalik dari Tuhan dan tidak melakukan segala ketetapan peraturan, meninggalkan Tuhan dan mengikuti Allah lain, maka Tuhan ini akan buang. Alkitab katakan dia akan cabut engkau dari tanah perjanjian. Bahkan rumah yang tadi didirikan itu akan dirobohkan oleh Tuhan. Pertama, ini dibangun oleh Salomo.
Dihancurkan oleh siapa? Terjadi kan? Tuhan sudah ngomong, terjadi. Kalau kamu melakukan kesalahan, tidak menyembah Tuhan Allah lagi, tidak mengikuti peraturan, maka Tuhan akan menghancurkan bait Allah dan akan membuang engkau dari tanah perjanjian. Terjadi. Pada waktu itu, siapa? Raja Nebukadnezar nyerang dan kemudian menghancurkan bait Allah. Bangsa Israel di Yerusalem dihancurkan Tuhan, dibawa ke Babilonia. Dan selama 70 tahun mereka ada di sana. Setelah 70 tahun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, mereka dikembalikan lagi. Di bawah pimpinan daripada yaitu Zerubabel, salah satu bupati yang diangkat dari keturunan orang Israel. Dan pembangunan ini diawasi dan dipimpin juga oleh Imam Yosua bin Yoyada. Kemudian saudara kasih dalam Kristus Yesus di bawah pimpinan juga yaitu Nabi Esra yang memegang hukum Taurat untuk ditegakkan kembali. Bangunan ini berjalan sampai pada waktu Yesus Kristus. Nah, pada waktu zamannya Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus Yesus, Yesus pernah bernubuat lagi, ya, bangunan ini akan hancur, ya, bangunan ini akan hancur. Dan saudara kasih dalam Kristus Yesus, nubuatan itu terjadi. Waktu orang murid-muridnya datang dan beritahu kepada Yesus, Yesus, engkau lihat bangunan bait Allah ini indah, dibangun dengan batu-batu yang mahal. Memang emas, permata, dan batu-batu indah ditaruh di dalam bangunan Allah pada waktu pembangunan yang kedua juga. Pertama juga seperti itu, kedua juga seperti itu. Lalu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa kata Yesus? Engkau melihat tidak ada lagi satu batu tersusun dengan batu yang lain. Bahkan dia waktu naik di atas bukit Zaitun, dia turun dari keledai, dia nangis waktu lihat Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, aku rindu mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Tapi engkau tidak mau. Aku rindu engkau mengerti tentang damai sejahtera, tapi itu tersembunyi di matamu. Engkau tidak mau. Yesus masuk ke rumah bait Allah itu, apa yang didapati? Alkitab katakan dia temui di dalam rumah Tuhan itu ada transaksi jual beli, tukar menukar uang, jual beli binatang, dan transaksi uang. Sambil Yesus ambil cambuk, dia mukul. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap mereka yang tukar menukar uang dan jual beli segala jenis binatang di dalam rumah Tuhan berubah. Lalu dia katakan, bukankah rumah ini disebut rumah doa? Berubah fungsinya. Bukan lagi rumah ini tempat di mana mereka menyembah, mencari Tuhan, tapi berubah. Dan Tuhan sudah mengatakan itu. Tahun 70, Jenderal Titus datang dari Romawi dan menghancurkan bangunan yang kedua. Hancur total. Tahun 70. Kemudian semua bangsa Israel, ada yang dibunuh, ada yang melarikan diri, berai ke seluruh dunia. Dan kita melihat ada peristiwa yang kalau kita dengar sampai ada lagu apa itu yang dinyanyikan oleh orang Israel itu. Lagu yang cukup populer. Pada waktu mereka dibantai oleh Hitler. Karena saking banyak jutaan manusia pada waktu orang Israel. Dimatikan dengan gas beracun. Karena kalau menembak, mau dipenggal terlalu capek, melelahkan. Ditaruh di lalu disemprot dengan gas beracun. Mati mulai tahun 70 sampai mereka merdeka tahun berapa? 48. Oh, 48. Ya. 48 cukup panjang. 70 tahun dicerai-berai hancur sampai tahun 1948 baru mereka merdeka. Dari 48 sampai hari ini, itu sampai tahun yang ke-70 lebih. Tahun 70 lebih ini sekarang. Angka 70 itu adalah angka yang sangat diingat oleh orang Israel.
Mereka dibuang 70 tahun, kemudian 70 tahun kemudian mereka bangun kembali Bait Allah, sekarang diangkat 70 lebih. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kerinduan daripada bangsa ini tetap ingin membangun Bait Allah yang ketiga. Padahal Tuhan ini sudah tidak ada di sana. Yesus ini sudah datang menjadi manusia. Oleh karena kasih yang pertama. Yang kedua, dia menggenapkan segala peraturan, segala nubuatan maksud saya, yang dinubuatkan oleh Nabi Musa, oleh nabi-nabi, dan juga Mazmur Daud. Dia genapkan semua. Tapi orang Israel tidak melihat itu. Orang Israel melihat Yesus hanya sebagai manusia biasa. Bahkan hari ini, bangsa ini sangat membenci nama Yesus. Makanya nama Yesus ditulis dan nama Yesu. Ini akronim nama ini nama satu kiasan, nama yang disematkan bahwa nama ini harus dihapus, nama ini harus dilenyapkan, nama ini harus tidak boleh diingat-ingat. Makanya kalau Anda melihat, saudara kasih dalam Kristus Yesus, tempat teman baru ke luar negeri, waktu itu sebelum Israel mengalami gini, dia ngomong, antara Bait Allah dengan Golgota itu cuma 500 meter. Tapi orang Israel tidak pernah mau ke Bukit Golgota. Dan kalau ada yang ke sana ke Bukit Golgota dari orang Israel asli, itu ada ancaman hukumnya. Mereka melarang untuk mengingat peristiwa kematian, kelahiran sampai kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu, ini yang terjadi. Tapi sekarang kita Israel, kita orang-orang di Indonesia, waduh bela Israel. Bela Israel. Sedangkan Israel sendiri nolak Yesus. Sampai bunuh Yesus. Bahkan di Bitung sampai berantem saudara, gara-gara satu bela Israel, satu bela Palestina. Wong itu loh, keluarga yang berantem. Yang pegang Taurat keras, sama-sama keras. Kita di sini mau ikut-ikut. Kalau kita ada masalah, dibantu tak Israel? Kon mati ya mati dewe, bos. Kon hancur ya hancur dewe, gitu loh. Gak akan dibela. Kita cukup berdoa karena kemanusiaan. Mudah-mudahan diberi pertobatan supaya tidak ada lagi keributan di sana. Tapi yang satu kan tidak mau lepas tanahnya. Yang satu di tanah itu aku mesti bangun. Ya papi. Di sana sudah ada satu tempat yang kita lihat di sana kan. Ini mau dirobohkan, mau gantikan saudara kasih dalam Tuhan. Kan sulit. Ya. Ini rebutan. Yang satu mau dapat tanah itu, yang satu tidak mau lepaskan. Jadi akhirnya saudara kasih dalam Tuhan sampai kalau hukum Kristus pasti akan terjadi kalau ada yang minta jubah, ada minta baju, kasih jubahmu. Sebenarnya kalau Israel mau ikut peraturan Kristus, berbeda. Tuhan rubah semua peraturan itu. Sekarang Bait Allah bukan lagi di situ. Kalaupun itu terjadi, Tuhan pun sudah tidak ada di sana. Tuhan sudah tidak ada di sana. Tuhan sudah ngomong, ini akan hancur dan tidak akan dibangun kembali oleh Tuhan. Tapi manusia ingin bangun kembali, maka saudara kasih dalam Tuhan, akankah itu terbangun? Itu masih dalam tanda tanya. Kalau terbangun, apakah yang akan terjadi? Juga tanda tanya. Cuma saya mau katakan bahwa kita ini dalam 3 dekade, 3 zaman. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman sekarang zaman apa? Nah, kita juga ada dalam peperangan pertama sudah terjadi, peperangan dunia kedua sudah terjadi, tinggal kemudian saudara kasih dalam pembangunan Allah juga, pembangunan Allah sudah, pembangunan pertama sudah terjadi, pembangunan Allah kedua secara jasmani loh ya, sama pembangunan yang belum terjadi. Tapi kita nggak tahu. Saya tidak menyinggung ke situ, tapi saya mau katakan bangunan yang Tuhan mau adalah bangunan yang baru, yaitu Anda dan saya. Kita baca. Nah ini yang penting ini. Ya, 1 Korintus pasal yang ketiga 16. Ini yang terpenting. Ini yang terpenting. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-16 dan 17. Kita baca sama-sama. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah Bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17.
Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah ini sekarang Tuhan rubah. Kalau seandainya bait Allah itu sesuai dengan yang lama, kita tidak masuk ini. Kenapa? Kita harus ke Yerusalem. Ini apa? Ini bukan bait Allah. Bait Allah itu ada ukurannya. Ada tempat-tempat, ada 3 bagian. Halaman dalam, kemudian ruang suci dan ruang maha suci. Ini apa? Gak bisa, saudara kasih waktu. Kalau kita kembali ini, makanya orang Israel tidak mau. Mereka masih di ibadah di sinagog. Mereka masih di tembok ratapan. Karena mereka tidak mau kalau ibadah tidak sesuai dengan peraturan Taurat. Nah, Tuhan sudah ganti. Bait Allah itulah kamu. Cara doanya bagaimana? Anda baca Matius pasal yang ke-6, Tuhan jelaskan di situ. Kalau Anda berdoa masuk kamar, waktu doa tidak usah bertele-tele. Kenapa? Karena Bapa di sorga sudah tahu. Sebelum kita omong, kita minta, Bapa di sorga sudah tahu. Kenapa? Karena roh ada dalam diri kita. Kita ini bait Roh Kudus ada dalam diri kita. Sebelum kita ngomong, gak usah jungkir balik, saudara kasih dalam Tuhan. Simple Tuhan itu. Tapi kita kadang-kala kan tidak yakin. Akhirnya kita jungkir balik, doa puasa 7 hari, 21 hari, 41 hari. Yang datang gak terjadi. Harus percaya, Tuhan katakan, gak usah ngomong banyak. Isi hatimu apa yang engkau alami. Bapa di sorga sudah tahu. Makanya dia bilang jangan khawatir akan hari esok. Hari esok itu punya kesusahan sendiri. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Doa Bapa kami pun begitu. Bapa kami di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan di kehendakmu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan secukup. Itu diajari Tuhan. Makanan secukupnya piro itu kalau dari Tuhan. Kalau dari Pak Elia, secukupnya ya berapa potong. Tapi kalau secukupnya Tuhan, dah akan selesai. Nah, kita saudara kasih dalam Kristus diajari. Ya, kemudian saudara kasih dalam Tuhan di pasal 6 kalau saudara baca. Memberi, tidak usah tangan kanan memberi, tangan kiri tahu. Jangan sampai orang lihat. Wis dah, Tuhan yang tahu. Baca terus saudara kasih dalam. Berpuasa tidak usah seperti orang munafik. Lalu tunjukkan kamu sedang berpuasa. Disuruh bersihin muka. Rubah semua. Jadi yang di Taurat ini dirubah Tuhan. Anda boleh baca di pasal yang ke-6. Itu peraturan kita di dalam kita datang sama Tuhan. Dikatakan jangan mengumpulkan harta di dunia. Aslinya dikatakan jangan bersandar. Jangan berbaring di atas harta. Jangan bersandar. Jangan merasa nyaman dengan hartamu. Bukan mengumpulkan harta jangan mengumpulkan harta bukan. Bersandar pada harta. Jadi orang kaya di tempat ini atau orang miskin jangan bersandar kepada apa yang kita punya. Karena kekayaan tidak bisa menjamin kita. Kalau kekayaan itu bisa menjamin kita masuk surga, orang kaya tok yang masuk surga. Tuhan kita ini untuk segala bangsa. Tuhan kita ini untuk segala golongan. Yang kaya, yang miskin punya hak yang sama dengan untuk masuk dalam janji Tuhan. Janjinya apa? Untuk ketemu Tuhan di surga. Untuk mendapat yaitu Roh Kudus. Kalaupun kita tidak dapat dunia, udah. Gak usah. Itu hanya sementara. Dunia ini hanya kita hidupi 70. Kalau kuat 80. Bapak ini saudara kasih Tuhan berapa Pak? Umurnya? Pak Wid 80. Puji Tuhan. Bonus Pak. 80. Masih sehat. Hidup kita loh. Mau untuk mencapai 100. Tak akan. Mau cari apa Pak? Cari supaya ketemu dengan Tuhan. Kita akan mati. Saudara kasih dalam Yesus. Saya punya teman meninggal juga. Umur masih 40 sekian.
Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita semua akan mati, tapi kita punya janji yang diberikan Bapa di surga sama. Mau miskin, mau kaya, kalau dia menempatkan hidup sebagai orang yang punya bait Roh Kudus dan tidak mengecewakan kepada Roh Kudus, dia punya janji yang sama untuk memiliki surga yang Tuhan sudah sediakan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Kristus, ini yang kita kejar. Makanya Tuhan katakan, jangan ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab itu bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Membinasakan di sini yang adalah jangan sampai kita punya bait Allah ini yang adanya roh, tapi kita hidup semaunya kita. Kita hidup seperti orang yang tidak ada Roh Kudus. Kita hidup seperti tidak ada Tuhan. Ada nggak kehidupan seperti itu? Hah? Ada. Pendeta pun ada. Naik mimbar, selesai naik mimbar bisa berbuat dosa. Makanya Tuhan katakan Matius pasal 7, aku tidak kenal engkau, engkau pembuat apa? Loh, kok Tuhan bisa ngomong pembuat kejahatan? Di situ kan orang yang pendoa, orang yang siang malam berseru. Di situ kan ada orang yang mengadakan mujizat muji. Pendeta besar ini dicari orang, dikejar orang, pelayanannya besar. Pelayanan besar tidak bisa menjamin. Mujizat yang kita lakukan tidak bisa menjamin. Nubuat, orang yang bernubuat, tapi Tuhan katakan aku tidak kenal hai engkau pembuat kejahatan. Sudahlah, kita lebih baik melayani dengan hati yang tulus, yang jujur di hadapan Tuhan. Gak usah palsukan firman. Firman ini bisa dipalsukan, gampang, karena firman ini punya kekuatan. Dan kalau dipalsukan, itu pun orang percaya. Jemaat sekarang ini main percaya aja gitu, telan mentah-mentah. Jemaat di sini saya percaya tidak akan seperti itu. Ya, kalau dikasih janji-janji, waduh luar biasa. Doa Bapa kami itu seperti tidak ada kekuatannya. Doa Yabes lebih punya kekuatannya. Kiranya, waduh, kau memberkati aku, apa? Kata-kata itu langsung dihayalin berlimpah. Dan apa? Dan memperluas. Daerah siapa? Daerah siapa yang diperluas? Hah? Loh, kalau kalimat-kalimat begitu loh. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Itu kayaknya tidak kuat dengan doa ya. Hati-hati, perjanjian lama ini sudah digenapkan. Ya, sudah digenapkan. Dan sama, dua keturunan ini diberkati oleh Tuhan karena janji Tuhan. 12 raja, kamu akan diberkati, ini semua diberkati. Tapi berkat itu tidak membuat bangsa Israel atau keturunan Abraham bertobat. Karena itu Tuhan datang menggantikan Tuhan yang sama. Tuhan segala bangsa menggantikan dengan perjanjian yang baru. Perjanjian baru itu perjanjian baru yang kita khotbahkan ini adalah sorga. Makanya murid-murid ini kalau seandainya mereka dijanjiin yang lahiriah, oh kaya raya. Sekarang aja yang flu pilek sembuh dicari orang gitu kan. Sembuh, batuk pilek sembuh gitu kan. Waduh, itu pendeta Joni orang batuk langsung sembuh. TBC sembuh gitu ya. Waduh, dicari orang. Jos ya. Apalagi kalau yang lumpuh berjalan. Sekarang wah tambah wes. Piro itu satu aja terjadi, tapi nggak tahu itu terjadi apa benar. Kalau zamannya Yesus, kalau orang lumpuh itu betul-betul dari lahir, buta dari lahir. Kalau mereka disembuhkan, itu dibawa ke imam-imam, diperiksa, ini betul tidak sembuh, karena mereka tahu sejarahnya.
Kalau sekarang saudara kalau sembuh kan kita nggak tahu, wah sembuh. Itu darah yang stroke, ditarik-tarik tangannya. Wih, saya bilang ini penyembuhan caranya gimana? Dalam nama Yesus. Tangannya bisa patah ini gini-gini. Disuruh jalan lari dah. Dia udah mau jatuh, Pak. Ya tetap sama. Tapi wah, puji Tuhan yang stroke sembuh. Wah, kabarnya kemana-mana. Itu pendeta Joni contohnya, itu stroke sembuh, tangannya ditarik-tarik. Laris enggak? Laris, buka praktek, jos. Jos, ini kenyataan. Orang lebih cari yang lain, kita harus khotbahkan. Sudah siap tak kalau kita dipanggil Tuhan? Itu yang harus. Kalau hari ini kita suruh pulang, sudah siap kah? Harus loh. Saya mau katakan harus. Kenapa? Hidup kita ini, kita masih bisa pilih sekarang. Tapi kalau mati sudah tidak bisa pilih lagi. Saat ini kita bisa pilih. Saya bisa ke neraka, saya bisa ke surga. Selama saya masih hidup, saya masih bisa memilih. Dan keputusan kita lah untuk memilih. Saya mau ke surga atau saya mau neraka. Itu Anda dan saya yang pilih. Saat ini. Tapi kalau sudah almarhum dan almarhumah, itu artinya Anda sudah tidak bisa memilih lagi. Dibuka kitab kehidupan. Makanya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, pendeta harus khotbah gini. Ojo kalau kau datang kamu diberkati, pulang dari tempat ini kamu sukses, kamu berhasil. Kasihan kalau dia tidak sukses. Ternyata pendeta itu bohong, Tuhan itu bohong. Tuhan itu pilih kasih. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau pengusaha bersaksi dia diberkati, ya iyalah diberkati, dia punya usaha, gitu kan? Dia punya usaha, dia kerja keras, punya usaha, diberkati, ya iya. Coba kalau dia tidak berusaha, diberkati enggak? Karena itu hukum. 6 hari kamu harus kerja, 7 hari, hari yang ke-7 kamu harus beribadah. Kalau sekarang kan berbeda. 6 hari berdoa, ibadah, 1 hari terbalik saudara kasih lawan Kristus Yesus. Kalau seandainya kita sukses, kalau dihasilkan karena doa, maka saya membuka perusahaan doa. Buat pekerjaan doa. Kenapa? Setelah saya buka perusahaan doa, maka usaha saya diberkati oleh Tuhan. Sukses. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Tuhan itu loh ngajari saat. Udah doa. Kamu doa nangis-nangis, tapi kalau hidup masih sembrono, wes. Alkitab katakan Yesaya 59, bukan Tuhan tidak mendengar doamu, telinganya bukan kurang tajam. Bukan matanya ini tidak bisa melihat. Tapi yang menjadi batas pemisah antara telinga Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan, itu adalah dosa. Makanya kalau saudara baca di dalam kitab Matius ini pasal yang 3, itu Yohanes bicara tentang pertobatan. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Tak kala Yohanes dipenggal kepalanya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Yesus melanjutkan lagi. Sejak waktu itu, ya coba kita baca ini. Tuhan berkhotbahnya apa? Di dalam pasal yang ke-3:17. Matius 3:17 kalau nggak salah ya. 4:17 mungkin. Sebentar. Ada kalimat sejak itu. Ini. Sejak waktu itu apa? Memberitakan. Dia berita Injil apa? Dia khotbahnya apa? Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi Yesus ambil alih. Setelah Yohanes ini dipenggal, sama beritanya, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Dilanjutkan oleh Yesus, bertobat, dia memberitakan bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Berita ini yang harus digemakan, bertobat. Kerajaan surga sudah dekat. Kamu tidak tahu,
Tuhan ini datang kapan? Kalau Tuhan datang sekarang, saudara kasih dalam Tuhan sudah siapkah? Sekarang kita hidup dalam pertobatan dah. Atau kita masih gegeran? Sekarang gegerannya banyak. Pendeta dan pendeta gegeran, pengajaran satu dengan pengajaran yang berbeda. Yang satu yakin itu Tuhan Yesus, yang satu itu bilang senior, junior, yang satu itu saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan bukan Yesus. Udah, Yesus itu datang menggenapkan dia Tuhan. Di perjanjian lama itu sudah dikatakan dia Tuhan. Dibahas lagi waktu Tuhan menciptakan, bahwa pada waktu dia ciptakan langit bumi dia berkata, marilah kita. Berarti ada orang lah. Loh saya ini loh, kalau saya memotivasi diri saya, ayo Johnny, kamu pasti bisa. Apakah saya bicara sama orang lain? Sama saya dulu sendiri. Itu Daud pun berkata begitu. Jangan gelisah hatimu. Apakah dia bicara sama orang lain? Dia bicara sama dirinya sendiri. Jadi kalau kata kita itu Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Dan nanti ada 3 fase dalam penyelamatan yang Tuhan lakukan. Bapa itu kenapa dipanggil Bapa? Perjanjian lama itu ada kata Bapa banyak. Karena orang Israel tidak berani pakai nyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dia harus dipanggil Yod, He, Fa, Fe. Lalu mereka panggil Bapa. Gak boleh sembarangan. Maka kata-kata Bapa, audiensnya siapa? Waktu Yesus ini bicara sama tentang Bapa, itu audiensnya siapa? Itu orang-orang Farisi. Jadi dia sementara menjelaskan supaya waktu dia jelaskan tentang Bapa, tentang anak, mereka harus percaya. Karena mereka ini baca Taurat. Semua tertulis di Taurat. Waktu Filipus tanya, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai ke sana kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa ada nggak kalau tidak ada jalan kebenaran? Nggak ada. Harus ada jalan kebenaran dulu dan sampai kepada Bapa. Bapa itu siapa Tuhan? Filipus tanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Tuhan Yesus bilang, geleng-geleng kepala. Filipus, sudah lama engkau bersama dengan aku. Masa engkau tidak mengenal Bapa? Aku dalam Bapa dan Bapa dalam aku satu. Cuma dia menjelaskan ini kepada Israel yang keras tengkuk ini loh. Mereka baca Taurat tentang Bapa, tentang anak, tapi mereka tidak paham. Kita paham, jadi tidak usah perlu diributkan lagi. Kadang orang kalau sudah semakin pintar, malah semakin terjebak. Karena banyak buku-buku yang dibaca. Jemaat Tuhan harus selih. Hanya satu nama di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang olehnya kita diselamatkan. Selamatkan untuk masa surga. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya ingin nyanyikan satu pujian ini, dan kita akan masuk di dalam doa membangun bait. Mari kita bisa nyanyi ini ya. Saya minta Pak Juli, dan kita akan berdoa ya. Bisa ditampilkan kalau bisa, kita nyanyikan ini. Terima kasih. Dan ku renungkan firman-Mu, betapa malunya diriku. Bait di dalamku berupa reruntuhan yang tak berujung. Tiba saatnya membangun bait-Mu dengan tekad yang kuat. Aku berjanji untuk membangun bait-Mu Tuhan, dengan segala kemenangan-Mu, dan menjadi yang terbaik bagi kediaman-Nya.
Kuatkan hatiku, kuatkan semangatku, hingga gaitmu sempurna di hidupku. Kaulah batu penjuru, Yesus, kaulah bahan segalanya. Kuatkan hati, kuatkan semangat, sampai kau menjemputku. Mari sama-sama kita nyanyikan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama. Bila ku renungkan firman-Mu, betapa malunya diriku. Bait-Mu di dalamku berupa reruntuhan yang tak berwujud. Tiba saatnya membangun bait-Mu, dengan tekad yang kuat aku berjanji untuk membangun bait-Mu, Tuhan, dengan segala kemegahannya, dan menjadi yang terbaik bagi tempat kediaman-Mu. Kukuatkan hatiku, kukuatkan semangatku, hingga bait-Mu sempurna di hidupku. Hembuslah batu penjuru, Yesus, kaulah dasar segalanya. Kuatkan hati, kuatkan setia, sampai kau menjemputku. Kuatkan hati, kuatkan setia, sampai kau menjemputku. Haleluya. Sebelum kita berdoa, mari kita renungkan. Tuhan tidak lagi hadir di dalam bait yang bersifat bangunan, tapi bait yang sudah dirobohkan diganti dengan bait, yaitu dirimu dan diriku. Kita ini adalah bait Allah. Orang tidak tahu bait kita ini adalah reruntuhan yang tak berwujud. Orang tidak tahu. Tapi saya, saudara, pribadi yang tahu. Seperti apa bait ini dalam diriku? Apakah bait ini saya bawa sesuka hati saya? Bait Allah ini saya lakukan tanpa kontrol dari Roh Kudus. Tuhan yang tahu. Suatu waktu, roh yang ada dalam dirimu dalam bait itu akan bersaksi setiap apa yang kita perbuat, setiap apa yang saya sampaikan hari ini. Saya akan bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bangun semangatmu untuk terus membangun baitmu sampai sempurna. Tuhan datang dan melihat baitnya Tuhan, bait yang sempurna, dan kita ini dikatakan hamba-hamba yang setia untuk kita memperoleh tempat yang disediakan Tuhan di kerajaan surga. Terima kasih. Haleluya. Bapa dalam surga,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah roh yang ada di tempat ini dan ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyelidiki setiap hati kami dan pikiran kami. Dan Engkau yang maha tahu apa yang kami lakukan atas bait yang Kau berikan kepada kami. Biarlah Engkau dapati kami, Tuhan. Roh Kudus dan bait-Mu yang ada dalam kami ini. Kami bangun dengan baik. Yang dasarnya adalah Yesus Kristus. Dan kami bangun dengan motivasi yang benar. Kami bukan mencari Engkau karena perkara-perkara lahiriah. Tapi kami mencari Engkau karena kami rindu bertemu dengan Engkau. Dan suatu waktu kami rindu bisa bertatap muka dengan muka saat Engkau bawa kami kembali untuk bertemu dengan Engkau. Kami memperoleh janji yang Tuhan sudah sediakan, yaitu tempat selama-lamanya bagi kami. Apapun yang menjadi kekhawatiran, apapun yang menjadi kesusahan daripada jemaat, hamba terlalu percaya Roh Kudus yang sudah tahu. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberi informasi. Dan Roh Kudus itulah yang akan memberi pertolongan. Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan. Dan Roh Kudus itu akan memberi jalan keluar. Tak kala mereka mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Selala keluh kesah, persoalan dan pergumulan mereka yang mereka hadapi, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi mereka. Sekalipun Tuhan tidak menolong, Engkau tetap dapati mereka tetap setia kepadamu. Sama seperti para murid-murid. Sekalipun mereka dipenggal kepala, sekalipun mereka disalibkan, sekalipun mereka dibakar, sekalipun mereka menderita, mereka tetap mempertahankan Tuhan Yesus Kristus. Karena hidup ini hanya sementara, tapi ada kehidupan yang kekal nantinya setelah kami mengakhiri hidup ini. Materaikan firman Tuhan, hamba percaya mereka pulang dengan perubahan paradigma yang baru. Mereka mencari Tuhan bukan sesuatu, tapi mereka cari Tuhan karena mereka tahu Tuhanlah yang menjadi sumber segalanya bagi mereka. Dan mereka tetap mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Hanya Tuhanlah yang ditinggikan dalam hidup mereka sebaik-baik Tuhan. Roh Kudus akan menerjemahkan, memberikan pengertian lebih dalam lagi kepada kami semua, untuk kami memahami firman yang benar. Kalau ada perkataan-perkataan hamba yang tidak sesuai, ampuni hamba-Mu Tuhan, ampuni hamba-Mu Tuhan. Biarlah semua firman itu dalam kontrol yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagi-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mencuri kemuliaan Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Puji Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan terima kasih. Saya kembalikan kepada